Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin teman-teman yang sering lihat video saya agak heran ya, saya pindah-pindah kandang terus gitu. Jadi saya ini mengurusi manajemen di beberapa kandang gitu. Nah makanya saya bikin video selalu berubah-ubah, gimana bermukimnya di mana gitu. Jadi untuk sekarang sih di sinilah gitu, di kandang ini gitu. Ini kandang 100 meter kali 12 dengan 6 blower gitu. Nah untuk kali ini apa yang mau kita bahas gitu. Jadi kita mau bahas ini hal yang jadi banyak perdebatan orang, banyak hilir mudik, banyak ditentang sama PPL gitu. Kita cek dulu. Nah, 72 kelembabannya, suhu tertinggi 29,5, suhu terendahnya 24,3 dengan kelembaban 68%. Di suhu tertingginya kelembaban 87%. Artinya apa? Ini suhu tertinggi 29,5 dicapai dengan shell deck atau cooling pad ya. Makanya kelembabannya naik. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah balik lagi ke problemnya tentang program mati lampu gitu. Program mati lampu ini banyak ditentang karena memang program ini gitu seringkali orang mengaplikasikan dengan keliru. Nah, itu kunci daripada keberhasilan ayam dan kesejahteraan vlog secara keseluruhan itu dari program mati lampu, lightning program. Nah, ada program peredupan lampu, ada program mati total. Nah, kita yang bahas mati totalnya saja sekarang karena di sini tidak support untuk alatnya untuk mati total gitu. Nah, program pencahayaan itu gitu di sini itu belum tentu akan bisa diaplikasikan di tempat teman-teman. Jadi harus ada observasi menyeluruh ya. Terutama gini, di saya cocok, di sana belum tentu cocok gitu. Kaitannya dengan apa? Lanjut simak terus videonya. Nanti kita akan jelaskan kenapa sebuah program mati lampu itu tidak akan sama di semua belahan dunia, itu tidak akan sama gitu. Nah, kondisi lingkungan, tipe kandang dan tujuan peternakan itu mempengaruhi program mati lampu gitu. Saya tujuannya di sini di bawah 2,5 untuk panenannya. Nanti di atas 2,5 program beda lagi gitu. Mungkin teman-teman yang sudah berjalan dengan program mati lampu ini bisa di-share di sini ya, pengalamannya yang sudah mengaplikasikan seperti apa. Nah, itu kalau program mati lampu ini harus benar-benar kita perhatikan gitu untuk perkembangan si ayamnya. Terutama kesalahan program itu akan berdampak ke ADG, aktual day grow atau kenaikan bobot badan harian. Nah, performanya menurun dan kesejahteraan ayamnya juga turun gitu. Nah, jadi kita tuh harus cermat ya ketika menjalankan program mati lampu ini, cermat dalam mengobservasi kondisi ayam gitu, kondisi kepadatan sama asupan nutrisi di kandang. Kita memang harus benar-benar perhatikan. Bukan berarti dengan program mati lampu ini jadi solusi untuk keseluruhan, tidak gitu. Jadi ini tuh kuncinya itu kan harus ada pendukungnya juga gitu. Nah, kita coba nanti jelaskan ya. Jadi kita harus uji program mati lampunya ya gitu. Diuji itu maksudnya ketika diaplikasikan itu pertumbuhannya seperti apa ya. Kalau istilahnya dengan program mati lampu kita itu ternyata pertumbuhannya jelek, terganggu gitu. Nah, kita harus evaluasi lagi gitu. Nah, jadi yang diaplikasikan di sini itu saya 24 jam pertama ya masuk, itu lampu itu full, tidak dinyalakan ya untuk 24 jam pertama. Nah, lalu di malam kedua saya coba 1 hari mati lampu. Itu saya waktunya tetapkan di jam 11. Kenapa saya jam 11? Karena saya mau uji coba waktu terpanjang itu di 6 jam. Jadi tujuannya supaya nanti ketika nyala itu ketemu di jam 5. Nah,
Jadi dari jam 11 ke jam 5 kan 6 jam. Nah, jam 5 itu umumnya semua makhluk hidup mulai beraktivitas, bangun dari tidurnya gitu. Nah gitu. Nah jadi ketika setelah umpama saya udah menerapkan waktu mati lampu di jam 11, itu saya nggak bisa rubah lagi. Jadi tetap harus jam 11 gitu. Program ini harus punya disiplin tinggi gitu. Tidak boleh berganti-ganti waktunya ya. Kemarin teman-teman menetapkan mati lampunya di jam 12. Itu harus tetap jam 12, nggak boleh berubah lagi. Nah, jadi program mati lampu itu ya sederhana gitu. Hanya dalam 1 kali 24 jam ada satu periode lampu mati gelap total, kegelapan total ya gitu. Jadi bukan separuh-separuh atau gimana, gelap total gitu. Nah nanti saya antara di bobot 130 sampai 180 itu nanti kita observasi ya, dengan yang sudah berjalan dari hari kedua tuh sampai dengan bobot 130 sampai 180 itu perkembangan ayamnya gimana gitu. Nah di bobot itu, di antara bobot itu kita akan menambah durasi yang signifikan gitu. Yang tadinya dari cuman 1 jam itu saya tambah jadi 6 jam. Nah 6 jam itu akan bertahan sampai umur 20 hari. Terus tapi sambil dievaluasi. Contoh di sini kan ayamnya ini dari awal masuk sudah langsung 2% ya, banyak yang lemas ya, istilahnya kondisi ayamnya jelek ya gitu. Kematiannya tinggi dan ini pun sampai 10% teman-teman kematian yang periode sekarang yang di kandang ini. Nah, dari periode-periode itu, dari yang 6 jam itu kita ada yang berubah. Kadangkala gitu. Di malam tertentu ADG-nya kurang, kita kurangin juga waktu gelapnya. Waktu gelapnya itu saya bisa kurangin sampai ke 4 jam, jadi tinggal sisa 2 jam. Lalu setelah normal lagi saya naikkan lagi, terasa lagi sehat, sambil evaluasi ya ada yang salah apa. Terutama kan banyak sekali kesalahan di sini itu di awal-awal, masalah manajemen blowernya, masalah manajemen panas, masalah manajemen pakan, dan manajemen auto feeder ini banyak kekeliruan. Makanya selalu ada kesalahan fundamental dari situ gitu. Nah hal-hal itu yang memang harus kita selalu perhatikan gitu. Nggak bisa istilahnya tuh kita libas terus enggak gitu. Jadi ada fluktuatifnya tuh. Nah, baru nanti tadi kan sampai 20 ya kita di 6 jam. Nanti kita dari umur 21 sampai 27 itu hanya sekitar 5 jam, kita kurangin 1 jam. Nah dari umur 28 saya biasanya tidak berubah lagi tuh, 28 sampai dengan panen saya main di 4 jam. Itu aja programnya gitu. Sederhana ya. Kalau mau diaplikasikan di kandang teman-teman, monggo silakan dicatat gitu. Untuk program saya sendiri yang seperti itu gitu. Nah, kenapa diaplikasikan mati lampu gitu. Jadi mati lampu ini bukan karang-karangan semata, jadi SOP-nya jelas. Itu yang mengeluarkan SOP mati lampu itu dari KOB ya. Nah, cuman di samping itu jurnal dan penelitiannya ada gitu. Jadi bukan karang-karangan peternak Indonesia atau gimana, enggak. Itu resmi ya gitu. Tapi penelitian mengatakan bahwa gelap itu kebutuhan alami setiap makhluk hidup. Artinya ayam juga kan makhluk hidup, butuh periode gelap ya gitu. Nah, kenapa kita pilih jam yang panjang? Karena energi yang dihemat selama tidur itu banyak sekali teman-teman. Jadi energi ayam tidak dihabiskan semuanya untuk bertahan hidup di kandang, tapi kita istirahatkan gitu, untuk memperbaiki efektivitas FCR tentunya ya gitu. Nah pasti penasaran gitu, FCR di kandang ini berapa? Nanti kita lihatkan datanya berapa ya dengan kematian yang sebanyak itu gitu. Nah gitu. Nah, periode terang dan gelap gitu, itu merangsang produksi melatonin ya. Mana melatonin itu istilahnya tuh hormon yang penting untuk sistem
imun tubuh ayam. Nah, jadi dengan program mati lampu tuh meredam. Kita istilahnya kan, mungkin teman-teman tahu di periode ini banyak kasus mati, IB dan lain-lain ya, banyak yang matinya banyak. Rata-rata memutuskan panen di bawah 30 hari. Karena kondisinya kematian tinggi, FCR-nya hancur-hancuran. Saya bisa bertahan di periode sekarang dengan kondisi yang seburuk itu dengan didampingi program mati lampu. Nah, jadi istilahnya tuh kematian itu menurut penelitian dengan program mati lampu lebih rendah dibanding yang tidak mati lampu, dan keseragamannya itu lebih seragam dibanding yang tidak mati lampu gitu. Nah, jadi pertumbuhan itu lebih rata ya, gitu. Lebih rata dibanding dengan yang tidak mati lampu. Mungkin yang peternak-peternak berpengalaman tahu lah gitu. Tahu dalam istilah kondisi seperti ini biasanya tidak seragam ayamnya. Nah, ini kita cuman dijarangi dari 32.000 ekor itu kita jarangin di sekitaran 5.000-an ekor lah. 5.000 ekor. Setelah itu kita coba penjarangan besoknya lagi, yang setelah seleksiannya habis kita seleksi lagi, kita coba panen lagi 1 DO, kita minta 1 DO lagi, ternyata bobotnya sudah rata. Dan sekarang memang agak telat ya, di usia 31 atau 32 ini rada telat gitu, tapi tidak jadi masalah, yang penting kita selamat gitu ya. Intinya ayam dengan periode gelap atau istirahat itu yang istirahat yang cukup memiliki perilaku yang lebih tenang ya, nggak gerabagan gitulah ayamnya tuh. Jadi kecenderungan untuk berkumpul sama, karena apa, kagetan itu jadi banyak luka. Biasanya kan di punggung kelihatan ya, kalau ayam gede gini ketimpa temennya langsung lecet gitu. Biasanya beberapa tempat kita kelihatan di sebelah sini nih. Nah, di sininya biasanya kita pasti menemukan ya banyak ayam yang lecet di situ. Ini enggak teman-teman, aman gitu. Nah, nanti kita lihatkan di data kita sebagus apa performanya, walaupun memang ada aja yang ketinggalan nih, model kayak gini nggak kepanen yang kecil gini. Pasrah lah itu mah gitu. 1-2 tidak masalah. Tapi intinya bisa dibayangkan ya, dengan umur segini tidak ada cekles, tidak ada ngorok loh sama sekali. Biasanya kan ayam segini nih ngorok ya, ngoroknya kenceng kedengeran ya, nyekres ataupun ngorok gitu, siang ngorok, malam nyekres sudah biasa kan. Tapi ini tidak teman-teman, aman sekali gitu. Untuk sekam juga sekeliling segini tidak terlalu ya, karena penumpukan kotoran tidak terlalu banyak dibanding dengan ayam yang tidak mati lampu gitu. Nah, konversi pakannya luar biasa teman-teman. Nanti saya buka laptopnya bentar. Dan populasi awal 32.000. Ini yang sudah penjarangan ya, penjarangan tuh di sini nih. 8 ton ya, sekitar berapa tadi, 7.000-an, ternyata 7.000-an ekor ya, 7.000-an ekor. BW sekarang itu di 1,92. Nah, berarti kita live bird ini tonase sisanya sekitar 42 ton. Nah, untuk pakannya itu sekitar 65.000 ya, 65.000 kilo, 65 ton 700. Nah, untuk FCR nya di 1,29. Kepadatan kita sekarang di angka 15 per meter, kilogram per meternya. Untuk kepadatan ekor per meternya di angka 8. Jadi warningnya kita di 18 kg per meter ya, karena kemampuan kandang sampai di situ saja 18 kilo. Nah, jadi di bobot
19 dengan BW panen itu kecil ya, kita BW rataan 13 ya. Ya mungkin BW rataan kalau terpanen habis besok sekitar 18 ya, 17 lah, dengan FCR 1,29 FCR keseluruhannya. Itu performa dari lighting program. Nah, untuk depresinya, ini depresinya di 9,97%, hampir 10% ya, kurang 0,3%. Berarti sekitar dari 32.000 itu 3.191 yang mati.